Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan channel John Traveling. Ya, di pagi ini luar biasa cerah dan nampak mentari baru keluar ya, indah sekali. Ini saya berangkat dari Sukabumi menuju kota Cianjur ya, dan sekarang saya berada di lintasan Jalan Lingkar Selatan Sukabumi. Sebentar lagi di depan kita akan melewati overpass atau flyover Ciberem. Flyover Ciberem ini merupakan masuk ke segmen 3 untuk pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sukabumi ya. Pembangunan untuk jalur lingkar selatan ini dibagi dalam 4 segmen ya. Segmen 1 dari Cibolang Kabupaten Sukabumi sampai Jalan Pelabuhan 2 Kota Sukabumi sepanjang lebih kurang 6,9 km. Dan segmen kedua dari Jalan Pelabuhan 2 sampai Jalan Baros sepanjang 2,2 km. Kemudian segmen 3 dari Jalan Baros sampai Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi sepanjang 4,4 km. Dan terakhir nanti segmen 4 ya dari Kecamatan Sukaraja sampai Rumah Makan Nikmat Kabupaten Sukabumi lebih kurang sepanjang 5,5 km. Oke, kita lanjut perjalanan dan ini kita sudah masuk ke Jalan Raya Sukabumi Sukaraja ya. Nanti pas di bundaran kita akan belok ke kiri. Karena kalau ke kanan nanti itu akan menuju ke Geger Bitung ya. Nah, ini di depan ada satu bundaran Sukaraja ya, kita bilang aja ya. Kita akan ambil arah ke kiri, ini merupakan arah menuju Cianjur dan Bandung ya, sedangkan yang ke bawah itu ke Geger Bitung, juga ke Ciberem dan lainnya ya, ke bawah ke Baros. Dan ini masih merupakan kawasan Sukaraja ya. Sukaraja adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah utara Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan terletak tidak jauh dari kota Sukabumi. Sukaraja ini memiliki batas wilayah, kalau ke utara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, kemudian ke selatannya dengan kota Sukabumi, dan ke sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukalarang. Sedangkan yang ke arah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi. Pagi ini cukup dingin ya, tadi saya cek di handphone, nggak tahu akurat atau tidak ya, itu lebih kurang 19 derajat Celcius. Dan ini memang berasa ya ke jari-jari ini, apalagi kita kalau nggak pakai sarung tangan, kalau pakai motor ya berasa banget nih. Oke, dan ini kita sudah masuk daerah Sukalarang ya. Sukalarang ini merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dan di daerah Sukalarang ini ada salah satu perusahaan besar ya. Nah, ini di sebelah kiri, ini merupakan salah satu perusahaan asing yaitu PT Glowstar Indonesia atau disingkat dengan PT GSI. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu. GSI di Sukabumi ada 2 ya, yang satu yang di daerah Sukalarang yang barusan kita lewatin, kemudian ada satu lagi yang di daerah Cikembar. Arus lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur Bandung ini biasanya ramai sekali ya, baik itu yang dari arah Sukabumi mau ke Cianjur Bandung atau sebaliknya dari Bandung Cianjur mau ke Sukabumi ya. Apalagi di daerah yang dekat PT Glowstar tadi ya, atau GSI, biasanya pada saat bubaran karyawan itu akan kepadatan macetnya luar biasa ya, karena para karyawan keluar, ada lagi yang masuk ya karena ganti shift, kemudian angkot-angkot juga sudah menunggu mereka, dan ini yang bikin macet biasanya ya. Jadi kalau kita melewati rute ini kita harus hindari jam-jam tertentu ya, seperti jam kalau pagi ya mungkin kita harus di bawah jam 7 ya. Kemudian kalau sore ya di bawah jam 3 ya. Nah, ini tidak terkena macet.
Tapi meskipun demikian ya macet juga bukan macet yang stuck ya, tapi macet berjalan. Dan kalau kita mau ke Cianjur, ada juga kalau misalkan kita dihadapkan dengan kemacetan di daerah Gekbrong gitu ya, ada juga yang jalan alternatifnya. Ya ini mungkin karena masih pagi ya, jadi jalanannya pun lengang ya, enak. Nanti mungkin agak siangan, ini padat juga. Tapi alhamdulillah ya, cuaca begitu bagus dan sepanjang perjalanan kita kayaknya diikutin terus sama mentari ya, mentari pagi ya, menemani kita untuk perjalanan ini. Oke, dan di depan yang keluar mobil itu ya, ini kalau kita jalan ke kiri itu bisa kita bakal sampai ke Cianjur ya. Dan ini merupakan salah satu jalan alternatif melalui Cugenang namanya ya. Perjalanan melalui Cugenang juga enak ya. Kita akan melewati di sana tuh ada kebun teh Tegalega ya. Kemudian cuman ya jalannya agak berkelok-kelok sedikit. Dan ini kawasan pasar Gekbrong ya, sebelah kiri nampak ya banyak motor-motor ya, kemudian sebelah kanan juga ini kawasan pasar ya. Ini ya seperti biasa halnya pasar ya, kalau pagi pasti ramai para pembeli, para pengunjung ya untuk berbelanja. Dan ini memang begitu ya setiap harinya. Sebetulnya kita sudah masuk ke kawasan Cianjur ya, tapi Cianjur Kabupaten, tepatnya ini di Kecamatan Gekbrong. Yang pasar barusan itu, pasar Gekbrong itu sudah masuk ke Kecamatan Gekbrong yang ada di Kabupaten Cianjur ya, Jawa Barat. Wilayah Cianjur secara geografis terbagi dalam 3 bagian ya, yaitu Cianjur bagian utara, kemudian Cianjur bagian tengah, dan Cianjur bagian selatan. Cianjur bagian utara merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede Pangrango dengan ketinggian sekitar 2.962 meter di atas permukaan laut. Mungkin ada yang bertanya ya, apa sih julukan untuk kota Cianjur ini? Nah, kota Cianjur ini dikenal dengan beberapa julukan, yaitu diantaranya Cianjur ini kok sebagai kota beras, kemudian Cianjur kota angklung, dan Cianjur sebagai kota 9 gunung katanya ya. Dan yang paling terkenal apa coba di sini ya? Cianjur ini dikenal dengan yang pertama ada bubur ayam Cianjur. Nah kan kalau kita lihat kemana ya, di daerah Jakarta, di mana pasti ada di pinggir jalan itu bubur ayam Cianjur atau di mana lah ya. Kemudian yang paling terkenal lagi ada tauco. Nah ini ya sangat terkenal ya, ini Cianjur ini dengan produksi tauco, dan itu menjadi salah satu julukan kota Cianjur juga ya, kota tauco. Tauco adalah bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai yang telah direbus ya, kemudian dihaluskan dan diaduk dengan tepung terigu, kemudian dibiarkan sampai tumbuh jamur atau fermentasi. Kemudian setelah fermentasi tauco ini direndam dengan air garam, kemudian dijemur lagi pada terik matahari selama beberapa minggu sampai keluar aroma yang khas tauco dan rendaman berubah menjadi warna coklat kemerahan. Nah biasanya kalau kita makan geco ya atau toge tauco, nah ini enak banget ini, apalagi tauconya asli dari Cianjur ya. Menurut informasi yang saya dapat ya dari beberapa artikel yang pernah saya baca, bahwa tauco tradisional ini dari hasil rendaman yang tadi ya, itu diolah menjadi kecap ya, kecap, sedangkan biji kedelainya menjadi tauco. Nah terdapat berbagai cara mengolah tauco yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Contoh tauco yang beredar di daerah Riau berbeda dengan tauco yang ada di daerah Jawa seperti Cianjur dan Pekalongan atau daerah Kalimantan. Tiap tauco daerah memiliki keunikan cita rasa tersendiri. Ini pemandangannya luar biasa ya teman-teman, bagus banget ya. Ke sebelah kiri, sebelah kanan masih banyak pepohonan dan jalanannya pun lebar ya, enak untuk dilalui. Lagipun ini masih pagi ya, jadi tidak terlalu padat, jadi kita enak lancar aja untuk jalan ininya ya, di jalannya.
Ya, sambil menikmati perjalanan ya, kita bercerita sedikit kembali ke yang bubur ayam Cianjur tadi ya. Jadi ayam bubur Cianjur ini terkenal banget ya. Sebenarnya apa sih bedanya bubur Cianjur dengan bubur lain ya? Ternyata bubur ayam Cianjur ini buburnya lebih gurih berbahan beras ya. Bisa juga disebut bubur beras atau bubur nasi yang diberi pelengkap utamanya daging ayam suwir dan potongan ampela, ati ayam dan telur ya. Kemudian menikmati bubur Cianjur yang masih hangat sebagai menu sarapan pagi terasa lebih istimewa. Dan tentunya yang menjadi khasnya ya karena memang pakai beras Cianjur kali ya yang terkenal itu ya. Cianjur memang terkenal sekali dengan berasnya yang pulen. Kalau saling ngeklaim ya bubur ayam itu berasal dari mana ya, kita bilang aja lah bubur ayam itu aslinya dari Indonesia gitu aja ya. Karena di tiap-tiap tempat, tiap-tiap daerah itu bubur ayam itu saya rasa selalu ada ya. Cuman memang dalam itunya aja yang berbeda dari apa racikan-racikannya. Ada bubur ayam Jakarta, bubur ayam mana ya, tapi berbeda sedikit racikannya mungkin. Oke, ini sedikit turunan ya jalannya, tapi turunannya memang tidak terlalu curam tapi panjang ya. Ini dari tadi kita turun terus ini. Memang harus ekstra hati-hati ya. Dan seperti di depan juga tuh ada motor ya. Memang harus kita lebih fokus ya, terutama pada saat turunan atau tanjakan yang curam gitu ya. Dan seperti yang kita lihat sebelah kanan masih banyak pesawahan, kemudian sebelah kiri aduh kita terhalang dengan pohon-pohon ya. Di belakangnya itu sawah-sawah juga ya. Makanya kita seger banget ini. Nampak ya masih banyak apa namanya halimun ya kalau bahasa Sundanya itu, kalau bahasa Indonesianya berarti masih banyak halimun ya. Halimun itu adalah kabut tipis yang disebabkan oleh tetesan kecil air yang tersuspensi udara ya. Ya, kelewat sedikit ya barusan aja ya. Itu kita melewati adanya jalan antisipasi untuk yang remblong ya sebelah kiri tadi. Atau lebih dikenal juga jalan atau jalur penyelamat untuk antisipasi kendaraan remblong. Seperti halnya kalau kita melintas di salah satu ruas jalan tol yang penuh tanjakan dan turunan, kadang seringkali ya terlihat sebuah jalur yang menanjak ke atas. Nah, jalur tersebut merupakan jalur penyelamat atau disebut juga dengan emergency safety area ya. Untuk kontur jalur penyelamat ini sengaja biasanya dibuat kasar dan bergelombang. Hal ini bertujuan untuk menjebak atau mengunci laju kendaraan saat terjadi masalah remblong atau tidak berfungsi dengan baik. Dan di depan ada perempatan ya. Ini kalau sebelah kiri ini, kalau jalan yang arah ke kiri itu kita bisa ke Cilaku dan ke Cibeber. Sedangkan kalau untuk yang ke kanan tadi itu mengarah ke Curug Cikondang. Pernah dengar kan? Curug Cikondang itu bagus banget ya, seperti Niagara ya, Niagaranya Indonesia lah, Niagaranya Cianjur. Nanti kapan-kapan saya videoin ya, saya akan mengarah ke jalur Cikondang itu ya. Kita akan lihat Curug Cikondang insyaallah lah ya. Jadi dari sini kita akan lurus terus menuju arah atau area kota Cianjur. Saya perhatiin dari tadi kayaknya belum pernah nemuin angkot ya, kecuali tadi di Pasar Gekbrong. Ini ke arah sini apa belum ada angkot atau gimana ya? Atau memang masih pagi jadi belum pada jalan angkot-angkotnya. Oh, ini di depan sepertinya inilah salah satu angkot ya, angkot yang ada di Cianjur.
Ini daerah sini masuk ke Kecamatan Warung Kondang ya. Warung Kondang ini merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ya. Dan kecamatan ini dikenal kalangan penggemar ayam hias sebagai pusat penangkaran ayam pelung. Nah, yang ini ya, suaranya tuh kukruyuk kayak gitu ya. Pokoknya semakin bagus suaranya semakin mahal ya, ayam itu ya. Jadi suatu ras unggul lokal yang memiliki suara kokokan yang mengalun panjang biasanya. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan ini. Aduh, kita ridingnya enak banget ini dari tadi ya. Longsong, bahasa Sunda nama longsong pisan dia jalannya ya. Oke teman-teman semuanya, ini kita sudah masuk ke pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Cibeber ya. Kita akan lurus terus menuju arah kota Cianjur. Sepertinya ada razia atau apa? Oh bukan ya, itu tadi mungkin tidak pakai helm ya. Oh ini ya sudah banyak, kalau ke arah kemari ya banyak angkot-angkot tuh ya, warna-warna hijau ya. Mirip-mirip yang di Sukabumi ya, warnanya ada warna hijau. Kalau Sukabumi warna hijau itu jurusan Sukabumi Cisaat ya. Dan tadi ada yang warna biru juga ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Ini masih arah ke arah kota Cianjur dan sebentar lagi ya kita akan sampai ke daerah kota Cianjur. Kalau yang tadi itu yang arah ke Cibuber itu ya, kalau dari Simpang tadi sampai ke Cibuber itu lebih kurang 17 km ya. Ya sekitar gitulah. 17 atau 20 km. Itu arah ke Cibuber ya. Berarti masuknya ke Cianjur Selatan. Ini sudah agak terang ya, matahari sudah agak naik sedikit, jadi sudah agak anget-anget nih berasa nih. Kalau tadi kita pas berangkat dingin banget ya, karena tadi kita berangkat jam 6.30 dari Sukabumi ya. Dan sekarang sudah jam 7 lewat sedikit. Ini di hadapan kita ada satu bis ya, dan ini merupakan public transportasi atau transportasi umum Cianjur ke Bandung apa dari Sukabumi ya ini, karena kalau Sukabumi Bandung pun akan melewati jalur ini ya. Ini nggak tahu ya, nggak ada mereknya itu jurusan mana, tapi yang jelas ini bis antar kota kayaknya nih.
Oke, dan sebentar lagi kita akan sampai di kota pusatnya kota Cianjur ya, tepatnya di dekat mall apa tuh yang baru dia City Mall ya. Tapi sebentar ya. Oh, sayang sekali nampaknya ini ditutup ya untuk arah ke City Mall ini. Biasanya dari sini tinggal lurus aja, saya sedikit nanti akan ketemu dengan City Mall. Tapi sepertinya hari ini hari Minggu mungkin ya, ini hari Minggu ditutup. Ntar ada acara apa ya, sebentar saya tanya. Kasih di mall. Oh, ternyata ada Car Free Day ya, ada Car Free Day di hari ini. Jadi jalan ditutup untuk arah ke City Mall ya, dan dialihkan ke arah kanan ini. Ini ke bawah sini arah menuju ke Taman Rawatasari Kota Cianjur ya. Oke, yang jelas kita sudah sampai Kota Cianjur. Jadi teman-teman, itulah perjalanan dari Sukabumi menuju Kota Cianjur. Ruas jalannya pun oke ya, tadi ya lebar-lebar, dan pemandangan yang kita lalui pun enak ya, terutama kita melakukan perjalanan di pagi hari ya. Itulah gambaran untuk teman-teman bagi yang mau melakukan traveling ke Cianjur melalui Sukabumi ya. Jadi jalurnya salah satunya jalur yang barusan saya lalui. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.